Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami butuhkan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami kebenaran firman yang sebentar lagi kami akan terima. Berfirmanlah saat ini lewat lidah hamba-Mu. Hamba selalu berdoa dan memohon kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah Alkitab dan Hagis. Ayat inti Lukas 5 ayat 31 dan 32. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ketika Yesus mengundang Matius si pemungut cukai untuk mengikuti aku, Matius menanggapinya dengan gembira dengan mengadakan perjamuan besar untuk teman-temannya termasuk Yesus. Ketika orang-orang Farisi mengeluh kepada murid-muridnya, Yesus kembali menanggapi dengan berkata, bukan orang sehat atau hugiano yang butuh dokter, tetapi orang-orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa untuk bertobat. Lukas 5 ayat 31. Kata Yunani hugiaino berasal dari kata hagis yang merupakan istilah Yunani untuk kesehatan, kesegaran, dan keutuhan. Paulus berulang kali menggunakan kata tersebut seperti dalam ajaran sehat 1 Timotius 1 ayat 10, ajaran yang sehat 2 Timotius 1 ayat 13, dan sehat dalam iman Titus 1 ayat 13. Mungkin penggunaan yang paling populer dari istilah ini di dalam Alkitab ditemukan dalam 3 Yohanes 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Di seluruh kitab suci, kesehatan sangat erat kaitannya dengan kedua-duanya, kesehatan mental maupun rohani. Hal ini paling jelas terlihat dalam Mazmur. Misalnya saja, dalam Mazmur 6, sering dianggap sebagai ungkapan kesedihan Daud terhadap Absalom putranya. Kita membaca, sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, jiwaku dalam kesedihan. Ayat 2 dan 3. Mazmur salib, Mazmur 22, menggambarkan secara grafis tema ini. Seperti halnya Mazmur 31, kasihanilah aku ya Tuhan karena aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Ayat 10 dan 11. Dalam Amsal, Salomo berulang kali menggambarkan manfaat kesehatan yang bisa didapatkan melalui mengenal dan mengasihi Tuhan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amsal 3 ayat 7 dan 8. Dalam membina buku sehat, buku klasik kesehatan karya Ellen G. White, tema tetapnya adalah hubungan mendalam antara fisik, mental, serta kesehatan rohani. Sangat erat hubungan antara pikiran dan tubuh. Bila salah satu terpengaruh, maka yang lain ikut merasakan. Semangat, pengharapan, iman, kasih, semuanya meningkatkan kesehatan dan memperpanjang umur. Ditulis di halaman 215 dan 216. Tuhan, saya ingin sehat secara rohani dan jasmani. Kesankanlah kepada saya apa yang harus saya lakukan hari ini untuk mencapai tujuan-Mu bagi saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan penuh syukur, penjagaan-Mu, pelindungan-Mu nyata bagi kami.
Kiranya firman ini boleh tertanam dalam hati kami, dan kami siap melangkah bersama dengan Tuhan, dengan kekuatan dan kesehatan penuh yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Karena kami hanya mengandalkan Engkau dalam hidup ini, dan mau menyerahkan seutuhnya semua rencana kami, semua aktivitas kami, hanya di dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus, amin.